Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Ntar gua haus deh. Aduh. Di sini gua akan masuk ke episode SCDAYY. Sharing, caring, daring, anything with Yazid. Di sini gue akan masuk ke pembahasan traveling ya. Jadi gue adalah salah satu orang yang suka traveling, suka berjalan-jalan, suka petualangan, suka pengalaman baru, suka sesuatu yang membuat gue tertantang gitu. Dalam artian ternyata stigma orang Sunda tidak, gue kan orang Sunda pure gitu kan, stigma orang Sunda bahwa orang Sunda tidak suka tidak terlalu prefer dengan merantau, lemah cai, jago kanan dan lain sebagainya, ternyata tidak berlaku secara keseluruhan gitu. Dalam artian akan ada selalu proporsi atau populasi atau kelompok atau seseorang yang dia cukup berbeda, dan itu adalah gua salah satunya. Gua berusaha untuk mencoba mengenal indahnya dunia, gua berusaha untuk belajar apa itu budaya, gua selalu berusaha untuk mengeksplorasi diri gua dengan menstimulasi terhadap pengalaman baru yaitu traveling. Gua selama hidup di usia gue yang sekarang, gue sudah singgah ke beberapa kota. Yang paling jauh ternyata gue bisa menginjakan kaki gue di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu yang paling jauh, dan itu pun selama jadi mahasiswa. Jadi gue selama di Pulau Jawa pernah singgah ke kota. Kita mulai dari barat saja dulu ya. Ntar gue cek lagi, takutnya gue salah nanti. Ntar diiniin sama netizen. Oke, dari barat gue paling jauh ke Tangerang. Tangerangnya itu daerah Karawaci, gue paling jauh. Terus gue pernah ke Jakarta, gue pernah ke Bekasi, gue pernah ke ini gue dari utara ke selatan ya, Jakarta, Bekasi. Terus gue pernah ke ini dalam artian pernah minimal sehari gitu loh, tinggal atau atau traveling lah, bukan transit ya, beda lagi. Ke Bekasi, terus gue pernah ke Cirebon, tapi cuma makan doang loh di Cirebon. Terus gua pernah ke Semarang, gua pernah ke Semarang, gua pernah ke Pati, gua pernah ke Surabaya, dan yang paling timur gua ke Sulawesi Selatan. Kemudian masuk ke selatan, gua pernah ke Malang. Oh enggak deng, gua setelah ke Sulawesi Selatan paling timur ya, gua pernah ke Bali, Denpasar Bayi dan sebagainya. Gua pernah ke Malang, gua pernah ke Solo, gua pernah ke Klaten, gua pernah ke Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, gua pernah ke Purwokerto, gua pernah ke Banjar, Ciamis, Tasik, Bandung, dan terakhir pernah ke Bogor. Itu kota-kota yang pernah gue singgahi setidaknya 1 hari lah. Dan sebenarnya pesan yang ingin gue sampaikan nih terhadap, kan gini ya, selama traveling kita kadang
bukan penipuan ya, kadang sering dianggap bahwa ini pengalaman gue ya. Gue waktu itu pernah ke Malang, first ke Jawa Timur, ya kan kayak gini deh, orang yang baru pertama ke kota ke kota yang baru itu, kadang dia nggak tahu dia harus ngapain gitu, sehingga kayak penduduk sekitar lokal atau entah itu supir angkot atau itu apa namanya pegawai taksi dan lain sebagainya, kayak kadang seolah menjadi peluang. Ya gak apa-apa, it's okay, pulang buat dia mendapatkan pundi yang lebih, kayak misalkan ongkosnya lebih gede karena memang dia nggak tahu daerah itu dan lain sebagainya. Gua waktu di Malang waktu itu pernah di 2014, ongkosnya itu katanya pada waktu itu 2.000, tapi gua di 5.000 nih, it's okay, nggak apa-apa. Cuman yang ingin gua sampaikan, inti dari video ini adalah kita harus bisa menenangkan diri kita ketika kita ke kota yang baru kita singgahi. Dalam artian gue pernah ditipu, gue pernah masuk ke salah satu kota, di stasiun gue keluar, gue belum dijemput, orang bertanya sama gue, ngobrol sampai gue lengah, sampai dia ngomong gini, iya deh bapak hidup bla 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 BCD, anak bapak kuliah di salah satu universitas, mereka sedang sakit membutuhkan biaya, terus gue ngomong, gue pada waktu itu udah kayak wah ini yang baru gue harus cerita, tapi si bapak ini bermain dengan halus, terus kayak ini uang saya tinggal 100.000 lagi buat makan dan sebagainya, nggak apa-apa. Terus ya nggak apa-apa deh, saya cuman ini aja. Terus sampai pada saat akhirnya gue memberikan uang 50.000 itu, gue we never know, gue gak pernah tahu bahwa itu penipuan atau enggak dan lain sebagainya atau enggak. Cuman ya gue kehilangan uang 50.000. Nah, pesan yang ingin gue sampaikan, kita harus tetap tenang dan mencoba membatasi komunikasi dengan orang baru. Dan di tempat-tempat, misalkan di kereta, di terminal, batasi aja, batasi obrolan sama orang yang dia tidak menggunakan atribut pemerintahan, atau dia misalkan di sub dan sebagainya. Ya kita harus lapor ke petugas aja, kita ngobrol dengan petugas aja, karena gue yakin petugas pasti lebih bisa dipercaya informasinya dibanding orang yang tidak bekerja di pemerintahan. Contoh lain untuk mengalihkan, misalkan kan kadang gini ya, gue pengalaman di stasiun atau di terminal, cover gue diduduki nih. Ini tips nih, cover gue diduduki. Gue kan orangnya kadang nggak enakan ya, anjir kita cover gue diduduki nih. Ya gue langsung ngomong kayak gini aja. Padahal loh di covernya tuh gak ada telur. Padahal di covernya tuh gak ada pecah belah. Gue langsung, mohon maaf pak, di covernya ada telur. Oh iya maaf, nanti kepecah, maaf ya. Jadi gue mengusir orang dengan cara yang halus. Misalkan di tas gue yang di apa ya, di bordes ya, orang tuh kadang menduduki cover lah ya. Ya gue langsung, apa tadi pak di situ ada telur, ada pecah belah, kan orang langsung mikir. Dan orang merasa malu gitu loh, merasa oh iya, kecuali orang yang tidak tahu malu ya, bahwa kemudian lebih halus lah dibanding orang pak jangan di sana ya, karena orang yang ngajakan gitu lah, cik Sunda nama itu dia tuh ngesengajain duduk di situ ya, kan anjing ya. Dia gua ngerasa kayak itu tips dari gua buat lupa maaf ya pak di situ ada telur, orang keren, oh iya. Karena menurut ketika orang itu sadar, ketika tas dia ada barang yang serupa atau barang yang pecah belah dan lain sebagainya yang beresiko untuk merugikan dia akan merasakan hal yang serupa atau empati terhadap itu. Kemudian misalkan gue kan gini ya, rumah gue yang gue diami itu, rumah gue di sini yang gue diami, rumah bokap gue di sini dengan orang tua gue. Gini, jadi bokap gue tuh punya 3 rumah. Pertama rumah keluarga ini di sini.
di sini. Terus dia bikin rumah lagi di belakangnya, itu diisi sama mas gua. Nah dia juga punya rumah di sini yang diisi oleh gua. Di sini terminal. Jadi tiap gua lewat ke orang tua gua pasti lewat terminal nih. Anehnya, ini bukan aneh sih, maksud gua ya sudah sewajarnya orang berkata mau kemana gitu, karena kita mau lewat terminal, karena itu menjadi pasar dan keuntungan juga buat dia ketika dia bisa menggiring calon penumpang ke salah satu bis dengan tujuan tertentu. Ini tips dari gua untuk menghindari atau tidak ingin berbanyak basa-basi. Tuh langsung ngomong aja. Kayak gua misalkan nih, ada orang yang nanya, mau kemana? Mau ke Padang. Wah jauh. Dia nggak ngomong lagi, karena dia tahu bahwa di situ tidak ada bis Padang. Padahal makna sesungguhnya, gue mau ke Padang adalah ke rumah makan Padang samping rumah bokap gue. Tidak ada salahnya dong. Cuman gue nggak mau basa-basi tentang naik bis dan sebagainya. Gue membatasi obrolan saja. Untuk apa? Ya untuk melindungi diri kita gitu loh. Ya keluarkanlah kata-kata yang membuat orang untuk membatasi sebuah interaksi. Karena itu adalah peluang untuk dalam tanda kutip orang jahat menghipnotis, gendak dan lain sebagainya. Tidak sedikit loh orang yang melakukan tindak kejahatan dengan memulai interaksi yang tidak penting. Dan gue berusaha ngasih tips ini agar teman-teman For Club tidak terjerat gitu, tidak mengalami hal itu. Itu poinnya. Pertama tadi, ketika ada barang, kita ya bilang aja, oh ada telur, ada pecah belah, ada elektronik nanti pecah dan sebagainya. Terus kedua, ketika kita melewati terminal atau ketika kita ke pelabuhan, stasiun dan sebagainya, sebutkan kata-kata yang jauh dari perkiraan dia untuk dia jadikan peluang, entah itu peluang usaha, entah itu peluang untuk melakukan tindak kejahatan dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih sudah menonton channel Foresight. Like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Jangan lupa subscribe. Selamat ketemu di video selanjutnya. Ya di sini dan inilah Foresight. Dadah.